Oke, sambil menunggu Pak Saifuddin bergabung dengan kita akan lanjut ke pembicara yang selanjutnya. Ada Pak Yoga, ya. Ada Pak Yoga dan juga Ibu Marini dari Baik, Pak. Universitas Lama Mangkurat dengan judul Deskripsi Karya Sastra Siber sebagai Alternatif Memahami Politik Identitas Karya Sastra dan Politik. Luar biasa. Ya, Pak Yoga, kurang lebih 10 menit, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin berbagi layar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya bersama rekan saya Marini ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Deskripsi Karya Sastra Siber sebagai Alternatif Memahami Politik Identitas yang diselenggarakan dalam acara kegiatan Seminar Nasional UPT Bahasa ULM tahun 2022. Dalam salindia ini ada 7 yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian kajian pustaka, kemudian metodologi, hasil pembahasan, dan simpulan. Dalam pendahuluan, kita tarik dulu sebelum zaman revolusi industri ya, yaitu pra-revolusi industri, di mana masyarakat menetap dengan hidup bertanam dan bertani. Nah, saat itu belum ada pabrik dan kegiatan konsumsi menggunakan revolusi. Jadi karya sastra hadir secara lisan. Jadi dia sebelum bertransformasi menjadi digital, dia dijalankan secara lisan. Kemudian menurut Susanto pada tahun 2022 secara ringkas revolusi industri dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama pada penemuan mesin uap. Nah, yang kedua pada produksi massal dan penemuan listrik, di mana pada era ini sekitar pada abad ke-18 produksi barang dan jasa itu mulai dilakukan secara massal dan secara menyeluruh gitu. Dan mesin uap yang awalnya menjadi bahan utama digantikan oleh penemuan listrik. Nah, kemudian pada revolusi industri ketiga, teknik automasi mulai muncul, di mana pada sistem ini semua perangkat atau sistem itu atau benda itu bisa bergerak sendiri karena digerakkan oleh internet. Nah, di sini juga teknologi internet mulai ditemukan pada revolusi industri ke 3.0. Kemudian yang terakhir, di era kita saat ini di revolusi industri 4.0, di mana internet semakin berkembang, digitalisasi dan pengembangan internet semakin tak terbatas gitu. Kita bisa memanfaatkan internet dari hal-hal yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya menjadi hal-hal yang seperti kita nikmati saat ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan perkembangan karya sastra. Karya sastra yang semula berbentuk lisan, kemudian dalam bentuk tulisan, dan sekarang dalam bentuk digital, itu memiliki perkembangan dari masa ke masa. Di zaman ini, pemanfaatan media sosial menjadi penting dalam pengembangan karya sastra. Selanjutnya akan dikenal dengan istilah sastra siber, ya, artinya sastra yang difasilitasi atau diwadahi dengan perkembangan internet. Nah, pemanfaatan media sosial dalam perkembangan karya sastra ini memudahkan publikasi dan memberikan iklim kebebasan. Jadi kalau sebelumnya ketika kita ingin mempublikasikan karya sastra, kita harus menempuh beberapa aturan atau sistem dan hierarki gitu ya. Karya kita harus dikurasi dulu untuk dinilai apakah ini layak terbit atau tidak. Tapi dengan adanya era digital saat ini, semua orang itu bisa mempublikasikan karyanya. Saya jadi teringat moto dari YouTube yang berbunyi broadcast yourself. Nah, artinya semua orang bisa menyiarkan dirinya, entah itu dalam bentuk karya-karya sastra yang sangat beragam. Nah, kelompok sosial yang menjadi penikmat karya sastra maupun pembuat konten secara umum dibagi menjadi 2, yaitu digital native dan digital immigrant.
Nah, saat ini kita mengenal teknologi sudah ada di mana-mana. Nah, anak-anak yang hadir, anak-anak yang lahir pada era ini disebut dengan digital native, yaitu mereka yang tumbuh bersama teknologi. Kegiatan mereka sehari-hari penuh dengan internet dan smartphone. Berinteraksi secara teratur dengan teknologi. Maksudnya di sini mereka sekolah dan di sekolah itu pasti sudah menerapkan sistem internet untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang satu lagi adalah digital imigran, yaitu generasi yang tumbuh belum mengenal internet saat itu. Jadi karena sekarang semua harus mengejar kecepatan dari internet, digital imigran membutuhkan waktu yang lebih untuk mempelajari teknologi karena ini belum pernah ada di era sebelumnya. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan karya sastra siber. Yang pertama cyber literature, sastra siber, sastra digital. Ada juga nama-nama lain seperti sastra internet, cyber sastra. Nah, namun menurut penelitian kami yang paling sering muncul itu dan yang digunakan banyak orang itu adalah sastra siber. Pada dasarnya seluruh istilah tadi yang disebutkan tadi itu sama, yaitu sastra atau karya hasil pikiran manusia yang diekspresikan melalui dengan bantuan internet. Baik. Nah, Indonesia adalah merupakan negara demokrasi ya, yang kita melaksanakan pemilihan umum, di mana di sini isu politik identitas menjadi muncul dan sering menimbulkan konflik horizontal. Baik, waktunya sisa 3 menit lagi, saya percepat saja. Nah, ada aturan hukum yang membahas mengenai dilarangnya praktik politik identitas. Namun, peraturan ini juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat. Kemudian, yang saya fokuskan di sini adalah comic strip, yang berupa karya sastra, berupa komik, dan dimulai sejak memiliki inspirasi dari relief Candi Borobudur. Nah, kemudian saat ini dikembangkan menjadi comic strip atau komik yang terdiri dari beberapa panel. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu menangkap gambar yang berkaitan dengan politik identitas yang disediakan dalam komik Karya Karsa edisi 30 dan 49. Nah, hasil dan pembahasan yang pertama, deskripsi ini terdiri dari 2 panel. Ada 2 orang yang melakukan percakapan mengenai isu tindakan terorisme dan pemilihan pemimpin. Nah, isu politik identitas yang muncul di sini adalah isu agama dan ideologi. Sumber berita ada banyak sekali pemberitaan di media sosial dan portal berita online yang membahas ini. Dan kita pasti mengikuti berita-berita mainstream, pemberitaan ini sangat sering dibahas. Kemudian hasil pembahasan yang kedua juga berkaitan dengan ideologi dan agama, karena itu yang paling sering muncul dalam politik identitas di Indonesia. Nah, karya sastra siber memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, partisipan dapat berkomentar secara langsung, kemudian kolaborasi antara pembaca dan untuk mereproduksi kembali kontennya. Kemudian fitur salin tempel dan tangkapan layar, fitur like, comment, share, subscribe, retweet, dan repost, yang menambah variasi konten tersebut akan diapakan selanjutnya. Kemudian fitur report, jika melanggar aturan standar komunitas, algoritma yang dapat melibatkan satu konten ke konten lain dengan tema yang sama, dan kolaborasi lintas ilmu, karena tidak lagi dibatasi antara ruang dan waktu. Simpulannya, fenomena perkembangan teknologi membuat masyarakat harus menyesuaikan diri, beradaptasi jika ingin relevan dengan keadaan, termasuk dalam membuat karya sastra. Nah, fenomena sastra siber hadir menjadi kajian baru dalam penelitian bidang karya sastra. Comic strip menjadi salah satu alternatif untuk membawa suatu isu dengan tayangan yang lebih menarik, karena dengan ide dan kreativitas yang menarik untuk khususnya untuk generasi muda saat ini. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, menarik, luar biasa. Terima kasih Pak Yoga.
Salah satu bentuk dari karya sastra yang terbaru yang sesuai dengan perubahan zaman, bentuknya adalah komik. Ya, bentuk komik yang biasanya di Instagram dan di sosial media lainnya, luar biasa. Masih jarang orang mengangkat isu tersebut ya. Terima kasih Pak Yoga untuk pertanyaan. Bapak dan Ibu yang penasaran nanti silakan ditahan dulu.